Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya kedatangan dua tamu. Kita akan bincang-bincang terkait dengan sebuah peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Lombok Tengah, tepatnya di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ya. Eh, kita akan bicara tentang lahan. Saya nggak berani menyebutnya ini adalah lahan pecatu atau lahan milik siapa ya, karena bagi saya ini belum jelas siapa yang punya. Oke, nah kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber kita yang sudah ada di studio saat ini. Saya ingin nanya ini dulu, siapa narasumber kita? Kalau Lulus, Pak Haji, siapa namanya? Haji Sumardi. Ya, bisa pakai mic-nya lu. Oke. Ya. Yocip. Ya, Oke. nama saya Haji Sumardi, alamat Timugawah. Timugawah, nggih. Ya, Dusun Oke. Timugawah, Desa Barijulat. Ya. Kalau Pelungguh, Mi, pakai mic-nya, Mi. Nah, Oh, tiang ini Dusun Bungkawang, tepatnya di Lubuk Gawang. nunasan pasangan peligih, Mi. Nama Damrah. Damrah, nggih. Oke. Baik. Eh, pemirsa, kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu di Desa Barijulat ini, di sebuah lahan, di sana dipasang sebuah pelang ya. Nah, ini kita akan perlihatkan foto pelangnya itu. Nah, kita akan perlihatkan dulu foto pelangnya yang sudah dipasang itu ini. Sebentar dulu. Kita akan lihat foto pelangnya itu ini. Ya, sebentar dulu. Oke, sebentar dulu. Iya, oke. Nah, ini ya. Nah, ini foto pelangnya pemirsa. Dalam pelang itu disebut tanah ini milik Lalu Muh Toha. Ini ada pipil ya, nomor 718. Nah, itu salah satunya di situ disebutkan di pelang tersebut. Nah, dari Pak Haji dulu, Pelungguh, ini kan saya mendengar bahwa diberikan kuasa oleh ahli waris Lalu Muh Toha ini ya. Nah, itu diberikan kuasa untuk apa saja terkait dengan lahan setelah ini yang masang pelang nih Pelungguh ya bersama kawan-kawan diberikan kuasa sebanyak 14 orang. Nah, bagaimana cerita sehingga ada kuasa sebanyak 14 orang ini, Pak Haji? Silakan Pak Haji. Ya, kronologi ke ceritanya, kejadiannya bahwa kami diberikan hak kuasa untuk menggarap, mengelola, menyewakan pada orang lain dan mengambil sewa pada orang lain terhadap tanah yang diklaim oleh pihak ahli waris lalu Muhammad Toha seluas 25 hektar sekian hari, lebih 25 hektar yang tercantum dalam Pipil 718. Bloknya saya kurang tahu. Oke. Jadi surat kuasa itu berarti diberikan secara umum itu ya kepada 14 orang ini ya.
Iya, Mm-mm. diberikan secara umum kepada 14 orang untuk mengelola, menggarap, menyewa dan menyewakan serta mengambil sewa. Mm-mm. Kalau Pak Haji sendiri mengetahui lahan ini sejak kapan nih Pak Haji? Tentang adanya lahan yang saat ini dipasangin pelang itu. Tentang lahan ini ya semenjak saya kecil sudah ada, Mm-mm. sudah jadi sawah, bukan berbentuk hutan. Mm-mm. Dan Pelungguh tinggal di mana? Dekat dengan lahan ini atau? Iya, samping lahan, di Mm. samping lahan. Mm-mm. Dan saya sendiri termasuk penggarap dari lahan ini sedikit, Mm-mm. sedikit. Mm-mm. Menggarap itu, kalau Pelinggi ini diberikan menggarap oleh ahli waris Bukan, atau oleh desa. saya menggarap ini menggade dari salah seorang teman. Oh gitu. Nah, Teman. saya dia menggadekan pada saya. Gitu ya. Mm. Dan jadi sekarang menggarapnya juga sebagian lahan ini ya. Oke. Eh, ini kenapa kemudian Pelinggih dan 14 kawan ini diberikan kuasa atas lahan tersebut, Niki Pak Haji? Mereka memberikan hak kuasa penuh kepada kami karena mereka mau mengambil tanah lalu Muhammad Tuhe mau diambil oleh ahli warisnya. Dasar mereka mau mengambil, alasannya yang pertama karena pihak desa Gadus sudah diberikan gaji oleh pemerintah sehingga tidak layaklah untuk mendapatkan tanah, untuk mengelola tanah yang mungkin dulu, saya juga kurang tahu ya, waktu Raden lalu Muhammad Tuhe jadi kepala desa diberikan pengelolaan terhadap Jeruk Keliang, tapi tanah tersebut kan sudah dimiliki secara administrasi, secara dokumen oleh lalu Muhammad Tuhe, lalu Muhammad Toha secara pemerintahan, sehingga sekarang ahli warisnya mau mengambil. Nah, dalam pengambilan hak tanah ini, mereka tidak mungkin mereka sendiri yang langsung terjun untuk menggarap pihak ahli warisnya, sehingga diberikanlah kekuasaan terhadap kami terhadap kami yang 14 ini untuk mengelola, menggarap, menyewa atau menyewakan sama orang lain dan mengambil sewa dari orang lain. Nah, langkah kami yang pertama bukan semata-merta langsung mengambil, kita memberitahukan kepada penggarap yang lama bahwa tanah ini adalah milik lalu Muhammad Tuha secara dokumentasi pemerintah ada, ini loh pipilnya, ini loh segelnya, gambar burung Garuda, kita jelaskan kepada penggarap supaya dengan harapan kami supaya mereka melepas secara baik-baik apapun keluhan masalah mereka, nanti mereka konsultasi kepada kades dan kadus mereka masing-masing. Nah, setelah kita beritahu, kita omongin secara baik-baik kepada mereka yang menggarap, tapi mereka tidak percaya, tidak mau melepas, sehingga kami yang diberikan kuasa oleh ahli waris ini untuk menggarap, mengelola dan menyewakan kemudian mengambil sewa, bergerak untuk menabur benih, mengambil dari mereka sawah ini, karena ini adalah sawah milik lalu Muhammad Tuha karena ada pipilnya, sehingga kami berani bergerak untuk menyemai, menabur benih. Itu langkah awal yang kami yang pertama. Oke, baik. Kalau Mi Damerah, Pelungguh di lahan ini bagaimana pengetahuannya? Kalau pakai mic-nya. Lekan betandi kali. Ya.
Ali. Bagaimana tadi? Ya. Sejauh mana Pelungguh mengetahui terkait lahan yang dipasangin pelang oleh juga oleh Pelungguh dan kawan-kawan? Masuk ini. Terus. Jadi setelah ahli waris datang sosialisasi ke lokasi untuk memanggil itu penggarap-penggarap lama, tanah ini sekarang diambil sama ahli waris, lalu Muhammad dikumpulkanlah penggarap lama itu. Di situ dijelaskan oleh ahli waris. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, sekarang saya mau ambil itu tanah milik ahli waris Muhammad Tuhe, karena alasan yang pertama, kades kados sudah digaji oleh pemerintah sudah berapa tahun yang lalu. Maka saatnya sekarang saya ingin menikmati kepemilikan atas nama Haji Lal Muhammad oleh ahli waris. Itu alasannya. Iya. Dari pihak ahli waris mengambil. Kalau Pelungguh sendiri tinggal di sekitar lahan itu juga. Nah, kami di situ dari generasi mungkin yang ketiga sekarang ini berbentuk cucu dari yang pertama dulu. Berarti yang pertama papuk kakek, yang kedua orang tua saya mungkin lahirnya di mana. Kalau saya sendiri sampai umur sekarang ini ya di situ. Umur sekarang sudah mencapai 63. Bagaimana kronologis awal dulu dari pihak Raden terhadap aparatnya, namanya Desa Puyung mungkin yang pertama. Kemudian Mekar, Desa Nyero, Mekar, Desa Barijula, yang terakhir Mekar, Desa Gemen. Nah, bagaimana prosesnya itu dari Desa Puyung awal, Desa Puyung awal itu bagaimana dulu prosesnya sehingga diberikan di situ hasilnya itu, sehingga sampai saat ini ahli waris merasa mempunyai hak sebagai ahli waris atas tanah tersebut. Dengan cara sopan santun ahli waris menemui para penggarap-penggarap yang sekian itu di atas tanah tersebut. Jadi pelinggih-pelinggih yang 14 orang dan juga ahli waris ini meyakini ya bahwa dulu para pemilik lahan ya, para raden-raden masanya dulu kan menjadi pemimpin di sini ya, di Desa Puyung ya, atau di wilayah Jonggat lah gitu. Desa Jonggat. Kebijakan saat itu entah tidak tahu kita ini tahun berapa gitu. Itu yang diyakini oleh pelinggih bahwa lahan-lahan itu diberikan penggarap kepada keliang gitu kan. Saat itu belum ada pemerintahan ini kita sebut ya. Mungkin bisa jadi begitu ya. Betul, itu yang diyakini ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Berarti sejarah kemerdekaan kalau kita ungkap dari awal, pergi Belanda, pergi Jepang, maka di situ kan Raden lah yang kuasa, yang memerintah. Apakah apa bentuknya dulu kita juga tidak tahu. Apakah langsung sebagai kepala desa kita tidak tahu. Kemudian Raden ini punya namanya kaula-kaula searah elek. Sampai itu tempat itu disuruh apa? Monik, bagaimana sejarah awalnya dulu? Saya tidak tahu. Papuk saya monik saya tidak pernah saksikan. Kira-kira kemudian orang tua saya monik juga karena saya sudah lihat berbentuk sawah. Nah, bagaimana prosesnya dulu awal itu? Raden setelah sebelum tahun 45 itu kan yang kuasa Raden sehingga punya hak milik
berbentuk luasan sekian atas nama lalu Muhammad Toha, kita tidak tahu di situ. Karena bagaimana dulu proses setelah belum merdeka, mungkin bagaimana. Sementara orang-orang tua kami dulu kan tahunya Raden. Ya, jadi kalau Pelinggi itu meyakini bahwa ini adalah milik dari lalu Muhammad Toha niki. Coba pelunggu Pak Haji coba. Ya karena sudah tertulis dalam bentuk pipil dan pipilnya saya sudah melihat sendiri, maka untuk sementara pendapat saya secara pribadi ya memang milik lalu Muhammad Toha. Karena mereka punya dokumen tanah tersebut. Ya mau tidak mau kita harus akui karena kita juga harus taat pada aturan pemerintah. Oke. Itu setelah diberikan kuasa oleh ahli waris lalu Muhammad Toha ini, akhirnya Pelinggi bersama 14 kawan niki, apa kemudian yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan di sana di lahan tersebut? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan dari awal tadi, kami bergerak pertama secara baik-baik memberitahu kepada penggarap yang lama untuk menyewa kepada pihak ahli waris Raden lalu Muhammad Toha ahli warisnya. Setelah kami beritahu, mereka tidak mau mengikuti apa yang kami sarankan, maka karena kami diberikan kuasa penuh untuk mengelola, menggarap, menyewa dan menyewakan, kemudian mengambil sewa dari orang lain, ya kami taburkan benih untuk menggarap lahan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pihak desa bertahan mengklaim ini adalah hak desa. Seperti pelang yang dipasang oleh pemerintah desa Nyerot. Tanah ini milik pemerintah desa Nyerot, dikuasai sejak tahun 1969. Kami secara pribadi mensanksikan pelang tersebut karena tidak ada nomor pipil yang tertera di sana. Cuma sekedar menguasai. Kalau lalu Muhammad Toha ini mereka pasang pelang sudah jelas. Tanah ini milik lalu Muhammad Toha, nomor pipil 718. Sehingga jelas nomor pipil yang ada di pemerintahan, jelas blok-blok pun yang ada di pemerintahan, di gambar peta luasnya itu sudah ada di sana. Nah, sehingga kami dari pihak bawah ini, karena pemerintah desa bertahan, sehingga terjadi sedikit gimana ya, ketika kami menaburkan benih, mau menggarap, mengelola, membajak, mereka melapor ke, seperti kejadian di Gemel kemarin, pihak penggarap yang lama melapor ke pihak desa, kemudian pihak desa datang bersama BKD, staf desa. Ketika digarap tanah milik pemerintah Gemel, staf Gemel datang untuk membentak kami supaya traktornya dinaikkan, jangan dibajak lagi. Oke. Baik, tunggu sebentar Pak kalau gitu nih. Lahan ini kira-kira total semuanya berapa ini? Lahan yang diberikan kuasa ke Pelinggi ini? 25 hektar sekitar 60 hari. Lebih kurang 25 hektar 60 are. Lokasinya di dusun mana? Lokasinya di dusun Bunkawang, dekat rumah kami. Dekat dusun sekali. Bunkawang, Desa Barijulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ya. Lahan yang tadi nih yang luasnya berapa tadi itu? 25 hektar. 95 hektar. Ini dimiliki oleh berapa desa ini? Ya, kalau kita sebut ini kan disebut tanah pecatu ya. Tanah pecatu berapa desa ini?
sementara. Ya, untuk sementara kita anggap adalah tanah Pecatu. Dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh 4 desa. Pertama ke desa induknya adalah Puyung. Setelah mekar Barijula dikasihlah aset. Bukan sekedar mekar saja, dikasih aset berupa tanah, sebagian tanah yang dikuasai oleh Puyung. Setelah itu mekar Nyerot dikasih aset juga berupa tanah. Dan setelah itu mekar Gemel dikasih aset juga oleh Puyung. Nah, semua yang 25 hektar 60 ari ini dikelola, dikuasai oleh 4 desa Puyung, Barijulat, Nyerot, dan Gemel. Desa Barijulat, Puyung, Nyerot, dan Gemel ya. Iya. Oke. Ini itu asalnya. Jadi kita tahu asalnya tanah ini dulu awalnya Desa Puyung Mekar, dan aset-aset itu dibagi gitulah. Logika dari sebelah lah gitu ya. Kalau dari kawan-kawan ini kan tetap yang memiliki ini adalah satu orang, yaitu ahli waris lalu mutoha dari semua ini berarti ya. Ini memang masalah yang sedikit rumit. Oke, silakan ditambahkan. Lanjutkan. Okay. Ini memang gimana ya kita bilang ya. Dan ini sekarang lahan itu kan sudah berpuluh-puluh tahun ini dikuasai oleh pihak desa gitu. Tapi desa saat memasang pelang di sana kemarin tidak ada alas hak juga yang disebut di sana. Iya, tidak disertai dengan dokumen. Iya. Karena tidak punya nomor pipil. Sehingga sangat meragukan pelangnya. Baik. Jadi bingung kita juga nih. Kami juga bingung. Sementara tuduhan kawan-kawan yang di sana, kita ikut merampas, dituduhlah kita merampas, memihak kepada Raden. Bukan, kami tidak memihak kepada Raden. Raden ahli waris lalu Muhammad Tuh datang secara baik-baik kepada kami. Ini loh dokumen saya tentang tanah yang 25 hari ini. Punya dokumen pipil segel yang bergambarkan burung Garuda. Nah, setelah kami lihat pipil dan segel yang bergambarkan burung Garuda, saya secara pribadi yakin bahwa memang tanah ini adalah milik mereka. Setelah kami yakin bahwa tanah ini adalah milik mereka, mempercayakan kepada kami dan minta tolong kepada kami, ya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, untuk menggarap, mengelola, mengambil sewa dan menyewakan sama orang lain. Langkah kami yang pertama, ya tetap secara baik-baik membahasakan kepada penggarap yang lama untuk memberitahukan bahwa tanah ini adalah milik lalu Muhammad Toha dengan nomor sekian-sekian pipilnya. Kalau mau lanjut sewa silakan kepada pihak Raden. Oke. Ini sangat masuk akal ini. Memang kalau seperti itu alurnya ya gimana ya? Oke, tanah 65 are ya semuanya ya. 25 are. 25 hektar ya. Hektar, 25 hektar sekitar 60 are. Lebihnya ada lebih dari 25 hektar ya semuanya ya. Itu saat ini di 4 desa ya. 4 desa. Nah, sekarang ini yang 25 hektar ini ada berapa masyarakat yang menggarap di sana sejauh pengetahuannya Blinggih ini, Pak Haji? Silakan Pak Haji. Wih, banyak sekali ini ya. Boleh tahu sebut nama-namanya kalau tahu mungkin? Yang Nawina, Sailah, Sainun. Ini yang dari pihak-pihak tetangga kami. Dari pihak-pihak tetangga kami. Terus Rahman, terus Rabiul, Munakib, Duanadib, Sinar. Masih banyak lagi. Banyak ya? Ada berapa orang kira-kira? Ya, ada 50-an? Ya lebih kurang. Nah, yang menjadi ironisnya ya, gimana? Sementara lahan itu kan kami tinggal di sana secara turun-temurun dari papuk kami. Papuk kami, entah mereka juga ikut membuka lahan, wallahu alam.
Saya tidak menyaksikan, tidak melihat karena saya belum hidup. Tapi kami yakin, secara pribadi saya yakin bahwa mereka juga ikut untuk membuka lahan, mungkin atas perintah pihak ahli waris, pihak Raden. Membuka lahan. Nah, secara turun-temurun kami tinggal di sana sampai saat sekarang ini. Ironisnya, paling tidaklah kami yang tinggal di sana diberikan hak untuk menggarap sebenarnya sawah tersebut. Baik kami harus beli sewa tahun kepada pihak desa, ke pihak Kelia, tapi kok kami yang tinggal di sana tidak dapat jatah. Yang dapat jatah malah ya ampura. Ada yang dari Berjula, Lengkuk Panda. Kok kami yang tinggal di sana tidak punya kesempatan untuk bisa menggarap lahan tersebut? Karena dikuasai oleh kepala desa dan dikuasai oleh kadus. Dan kepala desa kadus yang memberikan, mengambil, yang menyewakan kepada pihak si A, si B, si C tidak boleh diambil oleh orang lain lagi. Misal penggarap yang lama, maaf, meninggal dunia umpama, digantikan oleh anaknya atau digantikan oleh saudaranya. Terus kami yang tinggal di sana tidak bisa berbuat apa-apa selain cuma menonton dan menonton. Iya. Nah, inilah bentuk kekecewaan kami yang selama ini. Sekarang, detik sekarang ini saya ungkap unek-unek yang selama ini kami simpan. Iya. Ada kesempatan seperti ini ya kami buka. Padahal ada banyak masyarakat di sekitar situ yang mau banyak sekali menggarap ya. Banyak sekali, tapi tidak punya kesempatan. Tidak punya kekuasaan. Kita mau mengembangkan petani milenial yang umuran 30 ke bawah untuk mengembangkan teknologi bertani, untuk hortikultural, tapi mereka tidak punya lahan untuk mengembangkan bakat-bakat mereka karena dikuasai oleh penggarap-penggarap lama sekalipun sudah lanjut usia. Iya. Yang 14 kawan ini semuanya tinggal di sekitar situ ya, di lahan itu. Iya, yang tinggal di lahan. Ya. Oke. Ini memang ya, sedikit. Memang yang begini-gini harus kita ngopi dulu lah. Kita ngopi dulu. Ya memang ini masalah yang sudah lama terjadi sebenarnya, tapi karena teknologi yang namanya podcast itu ada sekarang ya, kita coba bicara, kita harus berani bicara di sini. Kita harus sampaikan. Kalau kita tidak bicara itu, masalah itu akan mengendap terus, tapi tidak selesai gitu masalahnya. Setuju, Mik? Sangat setuju. Karena dengan situasi sekarang ini kami di sana itu artinya sebagai rakyat jelata, sebagai buruh tani mengharapkan hidup dari buruhan-buruhan yang ongkos sekitar ongkos harian 25.000 untuk biaya istri anak dan menyekolahkan anak. Itulah nasib kami di situ sebagai buruh kasar. Nah, nasib kami sebagai buruh kasar dengan terjadinya seperti ini, malah dari pihak ahli waris diberikan kuasa lantas melaksanakan tugas itu dibentak-bentak sama petugas dari desa. Sementara dari desa sebagai pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, kami orang-orang kecil di situ, siapa suruh turun nyangkul, siapa suruh bawa traktor untuk garap. Disinilah perasaan yang sangat mendalam bagi kami yang bekerja di situ untuk mencari nafkah untuk biaya hidup anak istri dan menyekolahkan anak. Jadi kepada para kepala desa kadus yang 4 desa, kalau turun ke masyarakat yang sebagai buruh sifatnya,
Kenapa tidak diajak duduk bersila, duduk baik-baik? Kenapa keluarkan kata-kata yang kadang-kadang membuat kami di situ seolah-olah diancam, ya terbau si polisi, ya terpenjara. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kok tega sekali kami sebagai buruh kecil di situ. Mohon kepada mungkin utusan dari desa masing-masing, tolonglah sebagai pelayan pengayom masyarakat berbuat sopan santunlah terhadap kami di situ. Iya. Gitu ya. Jadi sejak pemasangan pelang ini banyak hal-hal yang terjadi ya di sana ya. Mungkin ada pro kontra ya. Yang namanya pro kontra itu selalu ada ya. Ada yang berpihak ke sini, ada yang berpihak ke sini, itu selalu ada itu. Nah, yang pro ke Peligi kan banyak juga kan sebenarnya kan. Itu gimana? Coba cerita lu. Yang pro kepada kami tidak terlalu banyak kan, karena anggapan masyarakat yang di sana selama ini bahwa tanah tersebut adalah milik desa, sehingga mereka belum percaya karena mereka belum lihat suratnya, belum dijelaskan mengenai dokumen tanah tersebut oleh ahli waris, sehingga wajarlah kami paham kalau mereka tidak membela kami, tidak percaya kepada kami, membuli kami paham. Oke. Kan seperti yang disampaikan tadi, salah satu tugasnya itu yang diberikan di kuasa itu ya, saya pernah sempat baca juga surat kuasa itu ya. Ini kan untuk mengelola, menyewa itu ke Pelinggi gitu kan. Tapi sementara ada penggarap juga itu yang ternyata juga menyewa sebenarnya ke pemerintah desa. Mereka menggarap di sana, menyewa. Nah, sekarang tiba-tiba disuruh menyewa ke Pelinggi. Nah, kira-kira kalau Pelunggu itu seperti apa? Apa kayak biar ini tidak jadi masalah gitu, biar yang sebelah ini menerima, gimana kira-kira solusinya menurut Pelinggi ini? Ya, pertama makanya langkah kami seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, ketika kami diberikan kuasa untuk menggarap, menyewa, dan menyewakan kemudian mengambil sewa, langkah kami memberitahukan bahwa tanah ini milik lalu Muhammad Toha dan sekarang ahli warisnya mau mengambil tanah ini. Ini loh dokumennya, ini loh pipilnya, ini nomor pipilnya. Nah, atas dasar tersebut kami melangkah untuk memberitahukan mereka, kemudian mengambil sewa. Tapi mereka tetap tidak percaya, tetap menyewa kepada memberitahukan kepada para penggarap saat ini itu pakai lisan atau surat? Lisan. Pakai lisan, langsung kita temui bersila, membahasakan secara baik, secara sopan, secara kekeluargaan, secara kesahabatan. Kenapa tidak pakai surat aja, biar kan yang namanya sekarang ini itu kan administrasi surat menyurat itu sangat penting. Kenapa tidak pakai surat aja, memberitahukan ke para penggarap ini, biar yang namanya sekarang ini kan administrasi dokumen itu sangat penting. Nah, kenapa tidak pakai surat? Saya juga tidak tahu. Cuma kami disuruh secara lisan untuk membahasakan kepada mereka. Ya, kami bahasakan secara lisan kepada mereka. Dan intinya sekarang semua penggarap itu belum mau menyerahkan itu ke satu pun tidak ada yang mau. Sehingga terjadilah kegaduhan di lapangan. Itu yang bahaya kalau sudah terjadi kegaduhan. Nah, ini yang kita wanti-wanti supaya tidak terjadi kegaduhan. Nasib kami sebagai rakyat kecil di situ terjadi kegaduhan seperti ini. Ya, mudah-mudahan keluhan kami, paparan kami, penjelasan kami mengenai tanah tersebut ya direspon oleh pihak. Jadi mohon kepada pihak desa, aparat desa, dan ahli waris pakainya untuk duduklah bersila, berembuk untuk bagi mencari titik temunya, sehingga kami di masyarakat sebagai buruh kecil di situ tidak kocar-kacir dengan situasi yang saat ini terjadi.
kenapa tidak ada usaha untuk pihak ahli waris maupun pihak desa supaya duduk bersilalah, rembuk. Bagaimana sih solusinya supaya masyarakat di bawah menjadi sasaran? Sasaran apa di sini? Sasaran sedih terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ada gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Ya. Aduh, ini memang. Kondisi sekarang di lahan itu seperti apa nih, Pak Haji? Apakah sudah ada yang mulai menanam di sana? Mungkin yang saat ini menggarap atau yang menyewa lah. Ya, sudah banyak. Dari pihak penggarap yang lama sudah banyak yang dari pihak ahli waris, dari pihak yang diberikan kuasa belum ada yang menanam. Yang menyewa di sana penggarap sudah ada yang menanam. Banyak sekali. Banyak ya. Baru Nanam sekitar apa mereka di sana? Ya padi. Padi ya. Sekitar 40% lahan sudah ditanam padi oleh penggarap yang lama. Kan saya dengar informasi kemarin juga bahwa pelang yang Pelungguh pasang di sana itu sekarang dicabut oleh pemerintah desa ya. Nah itu Iya. gimana itu tanggapannya Pelinggi? Ya gimana ya? Nggak mau masang lagi gitu? Enggak. Kalau kami sih perintah dari pihak ahli waris. Ahli waris ya. Cuma sempat kecewa, sempat kesel, kecewa. Gimana ya? Ketika pelangnya dicabut, kita sudah pasang, mereka cabut. Ya, mau apa? Ya. Kecewa juga ya. Ya, kecewa juga. Sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh ahli waris, sebenarnya kan berhak juga Pelungguh untuk mendatangi pemerintah desa, menyampaikan. Apakah itu pernah dilakukan oleh Pelungguh? Nah, begini anunya kan. Ketika tim yang 14 ini menabur benih, dilaporkan oleh pihak penggarap lama ke pemerintah desa, terutama pemerintah desa Nyerot. Datanglah staf dari desa Nyerot datang ke lokasi. Nah, ketika mereka datang ke lokasi, dijamulah oleh saudara kami Pak Damrah. Nah, apa perbincangan yang terjadi? Silakan tanya sama beliau. Oke. Silakan Pak Jadi Damrah kalau gitu. Dari aparat desa Nyerot, sekdesnya bersama stafnya dan Pol PP datang. Ya, kita persilahkan duduk bersilalah di lokasi. Bagaimana Pak Sekdes, dari mana? Dari desa Nyerot. Lunasan? Ya, dia cerita. Saya tunjukkan surat kuasa yang memberi kuasa ahli waris 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang beri kuasa 1 dan seterusnya. Inilah surat kuasa di atas kertas bermaterai. Tapi dijawab sama sekdes desa, loh ini tidak pakai kop. Begitu bilangnya. Yo, ini kan surat pribadi ahli waris di atas kertas bermaterai, kami diberikan kuasa. Loh, sah sih. Kop itu kop apa maksudnya tadi? Surat Itu kop apa? juga saya tidak tahu karena ini surat pribadi sifatnya. Terus ada materai dari pihak ahli waris. Nah, dia nanya kan tidak punya kop, seolah-olah tidak resmi mungkin tanggapan sekdes Nyerot itu tidak punya kop surah. Jadi surat pribadi ahli waris tidak pakai kop. Mungkin kop pemerintah desa maksudnya mau dipasang di situ. Tidak bisa sih karena ini sifatnya pribadi kan. Cukup dengan kertas. Surat kuasa yang diberikan itu sudah jadi di atas kertas bermaterai. Saya kira kalau pakai kop tidak bisa sih ahli waris itu pakai kop. Kecuali kalau suratnya itu surat
dari yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah desa ya, kopnya harus kop pemerintah desa gitu kan. Itu maunya mungkin pihak. Iya, kalau Sekdes kop itu, kalau surat itu dibuat pribadi, masa ahli kopnya pemerintah desa gitu kan? Nah, makanya saya loh ini pakai materai loh memberikan kuasa pada kami-kami. Iya, iya, Ah, iya, iya. tapi Oke, oke. begitulah sebagai pelayan, sebagai penganyam Mas. Tapi baik-baiklah dia. Mungkin dia itu ngomong begitu begini ya terakhir sampai beliau-beliau pulang. Gimana? Sekarang ini stop kegiatan dari ahli waris ya stop. Enggak boleh. Itu Nabur katanya, benih. minta menyetop gitu. Minta menyetop dari pihak desa nyerot. Lantas kalau pihak ahli waris bilang lanjut gimana? Saya gitu kan? Ya, nanti urusnya desa sama Raden. Ya betul juga. Urusannya desa sama Raden kan? Tapi Raden kan memberikan kuasa ke Pelungguh gitu kan? Iya. Ahli warisnya. Tapi dia bilangnya kalau desa sekarang nyetop, lantas kalau Raden bilang lanjut gimana? Ya nanti urusnya desa sama Raden. Oh iya sudah. Bersih kan? Iya, Ya pamit kita baik-baik saja sama beliau Iya, datang. iya. Jadi Berarti tidak ada kesepakatan saat itu. Yang mohon maaf nih saya sebut apa ya? Yang aktif selama ini dari pemerintah desa Nyerot saja ya. Kalau desa Gemel, desa Puyung, Barijulat tuh Masuk Gemel. Kalau Barijulat belum disentuh. Puyung sudah disentuh tapi tidak ada pihak utusan dari staf desa yang datang sekalipun terjadi sedikit kegaduhan. Nah kalau pihak Gemel datang langsung. oh datang juga ya. Iya. Kemarin lusa kejadian. Ya gimana itu ceritanya? Kalau pemerintah desa Gemel apa yang disampaikan ke Pelungguh? Ya sikapnya tidak bersahabat sama sekali, disuruh disuruh yang neraktor disuruh naik, ya marah karena mereka diupah, dibayar. dia cari nafkah di situ. Berarti yang neraktor itu diupah oleh Pihak ahli waris. ahli waris Iya, ya. pihak ahli waris. Disuruh berhenti oleh pihak staf desa Gemel. Desa Gemel. Iya. Dan tidak mau waktu itu atau Jelas enggak mau sih. jadi sekarang udah diproses menanam oleh ahli waris juga ada di situ ya, di lahan itu. Belum. Oh belum, baru hanya mau neraktor aja. Pembajakan memang sudah jadi, pembajakan aja. benihnya belum ada sehingga belum ditanam. Oke. Proses penanaman belum kita lakukan karena benihnya belum ada. Belum ada yang siap untuk ditanam. Iya. Oh berarti katakanlah yang 25 hektar ini sekarang itu sudah ahli waris sudah ada sebagian yang diproses pembajakan dan juga yang menggarap yang mungkin Jalan yang disuruh terus. oleh pemerintah desa juga udah ada berarti Jalan hampir terus. ini kalau kita mau ngomong-ngomong kasarnya ini kira-kira ahli waris ini sudah kita sebut aja dah sudah menguasai berapa persen lahan yang 25 hari ini Baru sedikit. Belum berapa kira-kira? belum 1 hektar. Tapi mau mencapai 1 hektar. Baru sedikit sekali. Artinya begini. Oke, gimana Mi? Gimana? Sebenar. Untuk Nyerot misalnya. Dari pihak desa Nyerot nabur benih di sini. Dari pihak ahli waris nabur benihnya di sini. Agak bersamaan harinya atau berselang pada hari itu kira ya. Lantas pihak ahli waris di stop sama desa Nyerot. Tapi sorenya datang ahli waris langsung beliau yang turun ke lapangan nabur itu benih ahli waris. Sementara pihak Nyerot sudah ada taburan benih. Di sini terjadi, di sini benihnya ahli waris, di sini benihnya pihak desa. Di satu lahan. Di saat ya petaan yang lain. Oh, petaan yang beda. Tapi kalau lokasinya Di lokasi lahan yang sama ya, di agak- area yang sama. Nah, ini sebenarnya supaya bagaimana caranya sebagai solusinya lah akan terjadi pihak desa pajak nanah, pihak Raden pajak nanah dengan situasi seperti ini. Jadi pihak ahli waris
Pelunggu lah akan juga terus menanam di situ, akan pihak melakukan desa proses. juga seperti itu. Tidak ada yang mau ngalah jadinya nih ya. Kira-kira itu Pelunggu yang mau ngalah terjadi. nggak nih pihak ahli Kira waris? itu yang terjadi di lapangan. Mohon kepada beliau-beliau di tingkat desa, pihak Raden, apa sih sulitnya untuk berebut duduk bersama supaya tidak terjadi seperti ini? Kami di tingkat buruh tani kecil ini yang terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, jangan. Kalau kita masih bisa bicara, ya harus bicara. Nah, disitulah. Bukan main. Tapi di situ terjadi kalimat-kalimat yang menakutkan kami. Artinya kami dari pihak ahli waris akan dilaporkan, akan diangkut, akan ya mungkin sama bapak-bapak polisi, dikirain bapak polisi miliknya pribadi, miliknya. Iya. Sementara bapak-bapak kita Polres Lombok Tengah, anggota polisi Lombok Tengah, orang sopan santun, ramah tamah, humanis. Kita ditakuti sama teman-teman sendiri di situ. Mental kita kayak dibikin dol. Akan dilaporkan ke polisi, akan diangkut hari ini atau sama traktornya, kira-kira begitulah. Ya, insya Allah lah kalau bapak-bapak polisi kita ini kan beliau tugasnya menegakkan hukum. Jadi di situ segalanya akan dilakukan sesuai dengan hukum kan gitu. Ya. Iya. Ini tambah gimana ya kita mau ada soal lahan ini ya. Dari ahli waris punya pipil, pemerintah desa sejauh ini ke Pelunggu sebagai penerima kuasa itu pernah menunjukkan suatu enggak dokumen yang mungkin membuktikan bahwa pemerintah desa yang punya lahan itu? Pernah ditunjukkan nggak misalnya dari pihak desa? Mungkin surat jual beli mungkin dulu. Kalau sekarang belum bisa dibikin sertifikat misalnya. Nah itu yang kami inginkan, punya nggak dari desa dokumen atau pernyataan atau pemberian secara tertulis dari Lalu Muhammad Tohe ini untuk memiliki dana tersebut. Kalau memang ada pernyataannya, kami tidak berani untuk melangkah lebih lanjut karena ini tanah sengketa. Tapi karena dari pihak pemerintah desa tidak punya, sementara dari pihak Lalu Muhammad Tohe punya pipil, punya segel bergambarkan burung Garuda, ya apalagi. Iya. Kalau Pelunggu umurnya berapa, Mi? Damrah ya? Tahun 61 berarti 2024. 63. Kalau Pelunggu Pak Haji? Sekarang tahun 2025 ini kan genap 50. 60. Ya beda 10 tahun lah kira-kira ya. 13 beda 13 tahun ya. Nah, Pelunggu kan lebih lama di sana. Itu pernah dengar dulu ada yang jual beli ke desa, pemerintah desa mungkin waktu itu Puyung lahan itu ke desa Puyung lah misalnya. Saat dulu Pelunggu ini, saat Puyung ini belum mekar itu udah ada di lahan itu. Sudah lahir. Sudah. Mungkin mekarnya desa Nyerot saya tidak tahu. Mekarnya desa Barijulat saya masih kecil, tapi saya tahu itu. Padaren Haji Bapak Serandi, namanya itu kepala desa Barijulat yang pertama saya tahu. Iya. Saya tahu itu. Tapi mengetahui adanya jual beli dari Lalu Muhammad Toha dengan pemerintah desa ini enggak tahu berarti juga ya, enggak mengetahui itu ya. Mungkin tahu. Terjadi berapa puluh tahun sebelumnya mungkin ya. Kalau ada jual beli gitu kan. Ya. Kalau ada mungkin mereka akan tunjukkan kan. Nah itu ya Malik ini ada. Ini memang sebenarnya dari ribet dan arah dokumen pihak desa, pihak pemerintah desa tidak terjadi kegaduhan, keributan seperti sekarang ini karena mereka tidak memiliki, cuma bertahan karena digarap
sampai sekian, sampai puluh-puluhan tahun. Cuma itu udah alasan. Atau begini aja, kalau memang ada dari pihak desa Puyung sebagai desa Indo atau desa Puyung sendiri, ada pemberian berbentuk aset dari pihak Lalu Muhammad Toha, sekalipun Surat hibah. hitam di atas putih diberikan kepada desa Puyung, itu kuat itu. Oke. Berarti sebenarnya intinya sekarang ini, kalau kita mendengar tadi bahwa asal dari Tanah Pecatu ini adalah desa Puyung ya, sebenarnya agak mengerucut ini. Kalau pemerintah desa Puyung mampu memberikan bukti, misalnya dulu ada bagaimana, apakah entah jual beli ke desa pemerintah Puyung ya, antara Mik Toha ya dengan pemerintah Dusun, mungkin nggak perlu ribut-ribut tiga desa ini kan. Karena tiga desa ini hanya menerima limpahan aset aja ya. Jadi aset harus disertai, itu pun harus dibuktikan penyerahannya menjadi aset desa Puyung. Iya. Kuat sudah itu, tidak bisa diganggu gugat sama ahli waris karena ada pemberian dari Lalu Muhammad Toha. Itu yang harus ditunjukkan sama desa, sehingga ahli waris kan tidak bisa ngambil, sudah ada penyerahan dari dari Lalu Muhammad Toha. Nah ini yang harusnya ditunjukkan oleh desa Puyung, sehingga tidak ada dasar untuk mengambil ahli waris ini sekalipun pipil nomor sekian itu kan. Kalau dengan pemerintah desa Puyung itu terakhir pernah ada komunikasi nggak? Ada pernah nggak setelah diberikan kuasa ini? Nggak ada. Pemberian kuasa itu tanggal berapa kemarin? Ingat? Kurang tahu. Tapi Pelungguh maksudnya kan diberikan kuasa selama 14 kawan. Cuma tanggalnya saya kurang tahu. Oh iya. Tapi ada sekitar berapa bulan yang lalu? Sekitar lebih kurang lah 1 bulan. 1 bulan yang lalu. Iya. Nah, setelah diberikan kuasa itu ada enggak komunikasi dengan pemerintah desa Puyung? Nah, enggak ada. Cuma sama sekali. Kami menjalankan sesuai isi daripada surat kuasa untuk mengelola, menggarap, menyewakan sama orang dan mengambil sewa sama orang lain. Jadi pemerintah desa Puyung setelah mengetahui ini enggak ada juga yang datang kayak desa Nyerot, kayak Kemal gitu. Enggak ada dari pemerintah desa Puyung. Cuma yang datang pihak Nyerot sama pihak Gemel. Barijulat juga enggak ada yang datang. Enggak ada. Oke. Berarti apa nih? Pihak kayak diem ya dua desa ini ya? Ya, diamnya beliau-beliau ini ada apa? Kita tidak tahu. Sebenarnya etika daripada ahli waris Lalu Muhammad Toha, awalnya mereka bersurat kepada kepala desa Puyung 3 kali katanya bersurat untuk menyelesaikan masalah tanah ini sebelum bergerak. Tapi suratnya mereka tidak pernah direspon dari pihak desa. Tak terjadilah gerakan-gerakan seperti ini. Andai kata pihak desa merespon surat daripada ahli waris, kemudian membicarakan, saya kira tidak akan terjadi gerakan seperti ini. Oke. Itu ya, wah. Emang ini Emangnya kan gawat genting, wah situasi dulu saya lihat lokasi. ya, tapi tetap dipertahankan keamanan dan ketertiban. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau saya sih meyakini bahwa insya Allah kalau pelinggih-pelinggih sudah berani bicara begini, mengungkap begini, masalah ini akan selesai. Ya mohon supaya segera pihak-pihak yang Kepada tetangga, teman, sahabat yang di sana juga seperti ini nih sih kita jelaskan. Gimana kronologinya, gimana di sana dapat banyak pertentangan juga ya dari tetangga dan sebagainya, sahabat. Ada yang tidak senang, ada yang tidak suka. Tapi karena langkah kami sudah yakin bahwa ini untuk sementara kan. Kami yakin bahwa ini adalah milik daripada ahli waris Lalu Muhammad Toha. Kami melangkah yakin untuk ya
bergerak seperti yang diperintahkan melalui surat kuasa. Seandainya kami ragu, tidak mungkin kami akan bergerak, tidak mungkin kami melangkah. Tapi karena kami yakin, karena pepel segelnya burung Garuda, masa berani dipalsukan oleh ahli waris? Ya, ya. Itu kan tindakan pidana. Itu ada dipegang oleh ahli waris ya, yang pipilnya tadi itu, yang Garuda itu ya. Nah, kalau ahli waris saya tidak tahu, coba ada di pengacaranya Pak Nasruddin di Buceman. Jadi pernah lihat ya itu peling. Pernah lihat, pernah baca, megang, lihat, baca. Ya, 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 ya. Aduh. Ane param, baik terus muka marah niki ndak kejelasan ndak paparan, silakan simpulkan. Ya, silakan masyarakat Silakan luas bisa simpulkan. Masyarakat simpulkan, yang menilai. Mm-mm. Kami cuma sekedar Menyampaikan aja. menjelaskan, menyampaikan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan setelah masyarakat lihat, masyarakat dengan masyarakat tahu masalah ini, mereka tidak menuduh yang macam-macam lagi kepada kami, ya. Tidak menuduh pihak kepada Raden. Kalau ya kena mau nande sida pada tolong Raden, nak sampai-sampai kami bukan memihak kepada Raden. Tapi karena mereka punya secara pemerintahan, mereka punya dokumen tentang tanah ini, dan mereka minta tolong kepada kami untuk menggarap, mengelola, menyewakan, dan mengambil sewa. Ya, kami mau. Iya, 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 betul. Iya, iya, iya. Kita tanya apa lagi berarti? Sekarang apa tindakan yang akan dilakukan di sana oleh penerima kuasa ini yang 14 ini? Apa langkah yang akan terus dilakukan? Mungkin mungkin yang akan dilakukan adalah gugatan secara hukum perdata. Itu sudah dilakukan saya dengar atau belum? Sedang ya? Sedang berjalan gugatannya. Dan itu tadi ada tim pengacara khusus yang mendampingi ahli waris di sana. Di pengadilan negeri Praia ya? Nah, kurang tahu gugatannya di pengadilan mana, saya kurang tahu. Cuma informasi sedang berjalan gugatannya. Jadi ahli waris itu tidak hanya memberikan kuasa kepada pelinggih 14 orang, tapi ahli waris beliau juga menyelesaikan persoalan ini melalui perdata ya di pengadilan ya. Dan sebenarnya tidak akan terjadi gugatan kalau secara baik-baik pihak pemerintah desa yang memberikan kepada ahli waris secara baik-baik, karena memang beliau punya dokumentasi kepemerintahan tentang tanah tersebut. Seandainya diberikan secara baik-baik, ya sudah, tidak akan terjadi gugatan ini itu. Oke. Sekarang saya tanya begini kepada pelungguh ini yang 14 orang ya. Kalau menurut pelungguh apa manfaatnya tanah-tanah ini menjadi tanah pecatu saat ini di desa? Ada manfaatnya enggak gitu? Coba kita ingin dengar pendapatnya ini. Ya. Ada manfaatnya buat masyarakat luas enggak gitu? Oke. Mungkin yang pertama kali kan saya dengar ini kan. Saya dengar tanah ini ketika menjabat lalu Muhammad sebagai kepala desa Puyung, jeruk liangnya itu kan tidak digaji. Gimana cara memerintah desa sementara pemerintahannya tidak digaji? Nah, akhir terjadilah pemberian secara pengelolaan dari lalu Muhammad Tohe untuk para kadus-kadus, istilah lain no keliang atau berembe. Bisa di tahun zaman tahun 60-an mungkin. Lang-lang diberikanlah sebagai
upah untuk memerintah desa. Berlanjutlah sampai sekarang. Manfaatnya ya tetap untuk pemerintah sebagai kadus kan ada gajinya dari arah upah lah oleh jerih payah sak kelola desa masyarakat tebing upah berupa pengelolaan tanah. Nah, manfaatnya untuk masyarakat tidak mungkin orang Puyung langsung ke sini untuk menggarap sendiri kan. Diberikanlah sewa kepada masyarakat di sini. Manfaatnya ya untuk masyarakat Desa Barijulat yang mengelola bisa sebagai penghasilan untuk menambah ekonomi, meningkatkan taraf hidup ekonomi. Berarti manfaat secara langsung saat ini itu dinikmati oleh penggarap ya? Iya. Kalau uang sewanya kan masuk ke desa itu untuk tahun 2024 Puyung langsung jadi aset desa. Sewanya untuk Puyung. Iya. Berlanjut ke kadus ke desa Gemal. Sewanya jadi aset desa. Barijulat belum, masih dikuasai oleh kades dan kadus. Sekalipun mereka sudah digaji. Tapi penyewaan lah yang ada di aset desa Barijulat dinikmati oleh kadus dan kades. Begitu juga dengan Nyerot. Sekalipun mereka ini sudah digaji. Nah, ini sangat ironis sekali menurut saya. Tidak pantas mereka untuk mengambil sewa secara kemudian dinikmati oleh dirinya pribadi sebagai kadus kades ketika mereka sudah menerima gaji dari pemerintah. Ini menurut saya. Oke. Kalau desa Puyung dan Gemal berarti menjadi aset desa, berarti hasil sewanya itu masuk ke jadi PADES enggak itu? Nah, entah jadi apa sewa itu masuk ke desa, tapi secara pribadi saya juga tidak setuju jadi aset desa tanah ini dijadikan aset desa. Kenapa? Karena kita tahu kan selama ini bahwa anggaran dana desa yang di tingkat desa itu rentan terjadi korupsi seperti yang kita lihat, kita tahu. Kalau lahan ini akan menjadi aset desa atau tidak kan nanti dibuktikan nanti dengan alas hak itu. Iya. Nanti kan gitu kan. Ya umpama jadi aset desa. Gimana ya? Kalau kepala desa itu mengelolanya secara jujur untuk kebutuhan hajat hidup desa tersebut, bagus. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa sekarang tingkat korupsi yang tertinggi kan di pihak desa. Apalagi ini aset desa ini tidak dikawal oleh KPK, BPK. Gimana nasib keuangannya? Apakah benar untuk kebutuhan hajat hidup desa tersebut? Saya kurang setuju juga sewanya dijadikan aset desa. Karena khawatir uangnya disalahgunakan. Jangan nanti dijadikan harta karun jadi rebutan. Logikanya itu kalau ada lahan, maka lahan itu mestinya dikelola keuntungan demi pemerintah desa untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Iya, itu sebenarnya yang kita inginkan. Oke. Udah cukup ya, kita ngobrol-ngobrolnya udah kita tahu semua ini. Soal aset ini ya. Unak-unak yang ada di benak kami yang berada di situ, mudah-mudahan melalui diskusi istilahnya di sini bisa didengarlah sama beliau-beliau, baik di aparat pelayan tingkat desa dan pihak ahli waris. Bagaimana solusi yang terbaik lah. Oke. Baik. Pak Haji, ada hal terakhir yang ingin disampaikan? Mungkin solusi dari masalah ini apa kira-kira terakhir kalau menurut Pelunggu? Ya, gimana solusinya? Ya, seperti katanya Pak Demerah, baiknya itu pihak pemerintah desa dan pihak ahli waris duduk bersama untuk membicarakan gimana jalan keluar daripada sengketa tanah lahan yang ada ini.
Kalau memang dari pihak pemerintah desa punya dokumentasi, silakan tunjukkan kekuatannya, tunjukkan buktinya. Tapi kalau tidak punya, ya legowo lah untuk menerima bahwa ini adalah tanah yang bertuan, bukan tanah yang tidak bertuan, tidak dimiliki oleh seseorang. Kalau memang ragu dengan pipil, dengan segel yang dimiliki oleh ahli waris daripada lalu membantu, silakan diuji forensik tentang keabsahan daripada pipil segel tersebut. Kalau memang ragu, tapi kalau memang yakin pihak pemerintah desa, ya apa yang harus dipertahankan yang bukan hak kita, bukan milik saya, bukan membela kepada Raden, tapi membela kepada aturan yang dimiliki oleh beliau punya dokumen, punya segel. Ya apalagi itu kan sebagai pengganti daripada sertifikat. Apa yang kita ragukan lagi? Saat ini kan ada apa namanya, sudah dibawa ke pengadilan juga nih. Ini kita nunggu ini bagaimana? Kalau kita menunggu hasil itu? Ya mau tidak mau kita harus nunggu juga. Nunggu juga ini. Ya. Jalan keluar yang terbaik memang harus nunggu. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang harus legowo untuk menerima kenyataan. Tapi sembari menunggu di situ, aktivitas di lahan juga harus jalan gitu kan. Nah ini yang sedikit membingungkan memang. Oke. Ya turun tangan lah supaya kita kedua belah pihak klaim-klaim inilah bagaimana caranya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Damrah dan Pak Haji. Siapa tadi? Pak Haji Sumardi. Usman ya? Sumardi. Sumarde. Pak Haji Sumarde dan Pak Damrah. Beliau-beliau ini adalah yang diberikan kuasa oleh ahli waris, dan kita sudah mendengarkan atau menyimak perbincangannya tadi. Akhirnya ya terima kasih karena mau menyimak podcast pertama kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.